Iye, Surah Bara antara Kalteng. Ya teman-teman, kali ini Bara Kalteng mengundang salah satu pemuda Palangkaraya, lebih tepatnya sih agak formal banget ya kalau gue bilang. Oke. Enggak, sebenarnya dia teman aku kenal sama dia itu dari salah satu komunitas fotografi di Palangkaraya, itu di Nusantara dari tahun berapa sih itu? 2014 kayaknya, Rin. Iya, 14 Ya 15. itulah pokoknya 14 atau 15. Nah, jadi namanya itu Termiji Tahera atau yang biasa disapa Miji. Halo. Dia lulusan dari jurusan, aku lupa tadi jurusan Jadi, halo, nama saya Miji, biasanya dipanggil Miji. Nama lengkapnya tadi Rini bilang Termiji Taher. Saya lulusan okupasi terapi, namanya okupasi terapi Rin. Jadi dari UI tahun 2011 angkatannya gitu. Nah, kenal Rini 2014-2015 kayaknya. Sekitaran itulah. Betul. Nah, jadi yang bikin aku tertarik ngundang Miji nih, Ji. Waktu itu Miji juga pernah ngubungin kan pengen nge-publish tentang Yayasan Lentera Hati. Nah, jadi kayak aku pribadi aja baru tahu kalau misalkan di Palangkaraya tuh ternyata ada tempat terapi untuk, mohon maaf boleh dibilang anak berkebutuhan khusus ya, anak berkebutuhan khusus. Karena selama ini yang aku tahu pribadi, aku nggak tahu orang lain, mungkin sama juga. Yang kami tahu tuh cuma ada salah satu sekolah luar biasa yang kebetulan tetanggaan sama kantor kami, yang kami tahu cuma itu. Ternyata ada tempat terapi, jadi tuh kayaknya penting deh untuk diajak ngobrol. Iya, betul. Nah, mungkin aku lebih di awalnya aja sih, Ji, kayak apa sih yang bikin Miji tuh tiba-tiba mau membangun yayasan ini, tempat terapi inilah pokoknya. Oke. Sebenarnya ini tuh kalau pertanyaannya langsung tempat terapi, yayasan agak panjang nih, Rin. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan aku tarik ke belakangnya banyak dulu gitu. Jadi sebenarnya di tahun 2014, kenapa aku ingat kita ketemu fotografi itu, Rin, komunitas fotografi. 2014 itu tahun dimana aku balik ke kota Palangkaraya. Selesai kuliah. Nah, pertama itu kan ketemu dari komunitas. Nah, di situ aku juga ngerjain komunitas sosial di Seribu Guru. Entah kenapa dari dulu itu, dari kuliah senang sekali ikut kegiatan. Aku ke Panti Jompo, ke Bantar Gebang, kayak memang mau ngelihat sesuatu nih tentang mensyukuri hidup gitu. Karena memang akunya aja bisa kuliah di UI itu sesuatu hal yang keberuntungan luar biasa gitu, kayak diberi kesempatan oleh pemerintah, dapat beasiswa terus bisa kuliah. Nah, akhirnya dari situ aku selalu kayak apa sih yang kita berikan untuk lingkungan gitu, apa sih yang kita kasih untuk masyarakat, karena kalau kita udah nggak ada ya udah aja selesai gitu. Nah, dari situ tuh aku berpikir aku harus punya sesuatu untuk ngelakuin hal yang kalau aku nggak ada nih tetap ada gitu. Nah, jadi singkat cerita, di tahun 2017 aku nih mulai memfokuskan kegiatan untuk mencari inspirasi atau apa sih konsep yang mau aku bangun. Nah, Lentera Hati ini. Jadi sebelumnya itu setiap tahun tuh surveiin ke Jakarta, ngelihat klinik orang. Di Jakarta tuh banyak sebenarnya layanan anak berkebutuhan khusus yang bukan sekolah tapi tempat terapi yang sudah gede banget, dari yang udah nomor satunya sampai yang ada di pinggiran Jakartanya gitu. Jadi 2 tahun tuh selalu survei, selalu jalan-jalan gitu. Dari situ mau ngebawa supaya nanti pada saat kita balik ke sini, ke kota Palangkaraya, aku tuh udah punya satu konsep yang aku pegang, oh begini nih. Nah, jadi dasarnya tuh itu, karena aku pengen ada sesuatu yang aku berikan ke orang lain, orang sekitar, kalau misalnya aku tuh udah nggak ada gitu. Nah, maksudnya tuh kayak gitu. Jadi di tahun 2017, 18, 19 mulai nih ngajuin Lentera Hati ke notaris. Jadi buat yayasan. Nah, ini ceritanya juga banyak dibantu orang baik. Bikin yayasan tuh kan lumayan nih uangnya. Aku tuh keterbatasan masalah biaya karena bener-bener semuanya dari uang tabungan sendiri gitu. Ini bener-bener sendiri banget nih, Ji? Iya. Jadi bener-bener dibangun dari notaris itu sendiri, karena asal muasal tabungan ini sebenarnya aku tuh pengen kuliah lagi. Karena memang aku pikir, oh kalau aku kuliah lagi dampaknya nih kurang gede, nanti dulu deh kuliahnya. Akhirnya yayasan duluan dimajukan kayak gitu. Jadi dari uang kuliah itu coba digeser. Nah,
bikin notaris, ternyata ketemu dari kenalan yang uangnya bisa dipres, akhirnya ketemu bikin notaris. 2020, 2019, akhir 20, nah akhirnya launching resmi gitu. Resmi Lentera Harati dibuka buat masyarakat. Nah waktu itu kenapa nggak ngubungin Rini buat promosi, karena jujur Lentera Harati memang belum promosi sama sekali ke manapun gitu. Jadi karena sekarang ini bener-bener dari omongan orang tua satu ke omongan yang satunya gitu, buat kita bisa tahu informasi ini kayak gitu. Berarti informasi cuma dari mulut ke mulut. Iya, betul, Rin. Belum yang benar-benar promosi banget atau di media pun belum pernah termuat di media ya. Belum pernah. Yang pertama kalinya. Ya betul. Tapi aku jadi kayak sedikit kepikiran sih, Ji. Kayak tadi kan Miji bilang apa nih yang bisa aku tinggalkan untuk orang lain ketika aku tidak ada. Aku jadi kepikiran. Aku ninggalin apa ya nanti? Bener-bener. Tapi sebenarnya juga gini sih, Rin, apa yang kita berikan ke lingkungan itu tidak mesti harus berbentuk sosial yang aku pahami. Kalau kamu berkarya dalam bentuk hiburan, kalau kamu berkarya dalam bentuk sesuatu aksi yang berbeda, itu juga meninggalkan sesuatu gitu. Karena berbagai aspek tidak mesti harus sosial. Mungkin karena memang aku senangnya di bagian itu, jadi ngerjain bagian itu gitu. Berarti pas kuliah dulu memang udah niat dari awal? Sebenarnya niat pengen punya klinik itu jadi ceritanya tuh dulu di kampus UI itu, Rin, pada saat pertama kali masuk kampus kita bikin 100 cita-cita tuh. Nah dari situ tuh aku nggak tahu nulisnya, aku pengen punya sekolah, pengen punya ini gitu. Nah sebenarnya itu hanya tulisan gitu, tapi sampai ke sini ya 2017 itu aku yang mulai fokus, ayo nih dibuat nih dengan segala resikonya, ya di launchingin aja dengan Lentera itu masih ngontrak sampai detik ini gitu, dengan berbagai kendala permasalahan yang ada di dalamnya juga ya itu. Berarti kalau yang tadi aku dengarkan mungkin kendalanya ada di bagian biaya, tapi untungnya tertolong oleh orang yang baik. Selain itu apa aja kendalanya yang lain kayaknya? Kendala yang berat dan ini tuh kalau kita jalan itu enggak juga yang berat banget sih, Rin, sebenarnya. Kendala yang menjadi utama awalnya aku pikir itu fasilitas. Nah, aku tuh kan tidak punya fasilitas yang lengkap yang berstandar banyak gitu. Nah, tapi ternyata klien-klien dan orang tua itu mereka memaklumi dengan apa adanya itu. Awalnya aku buka nggak punya AC, Rin, pakai kipas 2. Kayak kursi meja segala kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kursi meja aku udah nyicil dari 2017 itu. Jadi nyicil itu punya kursi meja, awalnya cuma punya berapa gitu. Habis itu ini misalnya budgetku cuma berapa itu dulu. Nah, awalnya cuma punya kipas 2, tiba-tiba cukup uangnya nih berjalan berapa bulan, punya AC 1. Nah, habis itu nanti pada saat itu ternyata seiring berjalan tuh ada orang tua, anak-anak tuh yang baik banget. Jadi anaknya tuh udah gede, udah besar, dia punya beberapa mainan terus dikasih ke aku buat dipakai gitu. Terus juga ada beberapa teman-teman yang, Ji, aku mau ini dong. Nah, ada yang ngasih mainan juga kayak gitu. Jadi ternyata kendala yang aku pikir selama ini yang kendala terberat masalah fasilitas itu tuh tidak dianggap kendala oleh klien. Jadi mereka bisa menerima apabila jasa yang kita berikan itu benar-benar maksimal gitu. Ternyata yang utama adalah jasa gitu. Bagaimana kita meng-create mereka, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak, bagaimana kita benar-benar tulus kayak gitu. Yang paling utama sih itu. Kendala yang lain masih bisa aja gitu diatasi. Masalah uang, masalah ini gitu. Karena jujur benar-benar kalau dibilang ada donatur, ya nggak ada gitu donatur tetapnya kayak gitu. Intinya ketemu sama orang-orang baik lah. Iya, betul. Berjalan dengan lancar. Karena hari ini pun ketemu Rini, orang baik yang mau. Berarti mukanya nggak ikhlas banget dibilang orang baik. Bener loh, karena kan ketemu Rini, orang baik yang mau ngebahas Lentera gitu. Jadi kapan lagi? Nah, ya bener. Dan aku juga sebenarnya yang aku tahu juga kan Lentera Hati itu kan menaungi, maksudnya murid-muridnya kan yang anak berkebutuhan khusus, di mana aku sebenarnya penasaran dan ingin tahu juga, aku yang sebagai orang yang belum pernah mendapat edukasi tentang bagaimana pendekatan sama anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu juga kan nanti kita bahas. Oke, kan. siap. Sama ini sih, Ji, kayak sejauh ini yayasan ini berdiri, kayak tanggapan masyarakat atau tanggapan orang yang udah tahu aja gitu tentang Lentera Hati ini apa gitu. Oke. Nah,
tanggapannya sebenarnya sejauh ini tuh positif sekali, Rin. Seperti tanggapan Rini bahwa oh ada loh di Palangkaraya gitu. Sebenarnya ada yang seperti di tempat lain. Kayak Rini cerita misalnya di YouTube udah banyak nih anak-anaknya terapi di mana-mana gitu misalnya. Nah, ternyata teman-teman juga lingkungan sekitar ternyata oh di Palangkaraya udah mulai ada. Nah, tanggapannya gitu positif. Kalau tanggapan negatif sih semoga sampai detik ini dan seterusnya jangan sampai ada karena contohnya aja di lingkungan tempat terapi, jadi Lentera Harati itu ada di Jalan Pati Rumbih nomor 30B di samping Jalan Doris mau tembus ke pom bensin. Iya betul. Iya. Jadi tapi kalau mau cari di Google tuh udah ada, tulis aja layanan anak Lentera Harati. Jadi udah muncul aja di Google Map. Nah, tetangga itu awal pertama kita ke situ aku udah datengin RT-nya dulu, datengin tetangga, aku izin, Pak nanti anak-anak nih ada yang nangis, ada yang apa, mohon maaf ya mengganggu. Ternyata tidak ada satupun mereka yang menganggap bahwa nggak apa-apa, itu tuh semuanya nggak apa-apa dek, itu namanya anak-anak gitu. Ternyata tuh memang kalau kita pendekatannya baik, kita ini orang-orang pasti diterima dengan baik juga sih. Karena semua teman-teman juga menanggapinya positif gitu, kayak bahwa kita berkarya untuk orang sekitar, kita ngebantu sesama kayak gitu sih. Tanggapannya sejauh ini positif karena apa ya? Aku berpikirnya kenapa orang memandang anak berkebutuhan khusus itu sebelumnya agak sebelah mata karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami. Tapi pada saat mereka tahu oh begini, ternyata mereka seperti anak-anak lain. Nah pada saat itu mereka juga mempersiapkan diri. Jadi aku pikir Lentera Harati juga mengedukasi sekitar bahwa mereka seperti anak-anak biasa. Yang tidak harus kita tatap dengan sinis, yang tidak harus sering nah itu gitu, bener. yang bahkan tidak ada harus yang takut juga. Iya betul. Yang tidak harus kita kalau misalnya mereka nangis di tempat ramai, kitanya gimana-gimana. Nah, di situ bahwa mengedukasi bahwa anak-anak ya seperti anak-anak lain, mereka juga nangis, anak lain juga nangis, anak lain juga marah-marah di tempat biasa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi Lentera Harati mencoba untuk mengedukasi anak-anak muda, anak-anak orang tua sekitar atau apapun bahwa sebenarnya mereka juga seperti anak-anak. Kamu berikan kasih sayang dengan tulus, ya mereka juga akan memahami bahwa oh ini tuh kasih sayang kayak gitu. Intinya sama-sama dideketin, cuman mungkin ada tahapan-tahapannya yang berbeda itu aja sih ya. Ya, betul. Secara komunikasi juga ada triknya kayak gitu biar mereka lebih cepat memahami kita kayak gitu. Itu sih. Nah, mungkin aku lebih kayak pengen tahu, misal nih ada keluarga aku nanti yang pengen masuk situ, sistem pendaftarannya kayak gimana untuk mendapatkan informasinya itu kayak gimana sih? Sistemnya apa sama kayak sekolah-sekolah lain apa gimana gitu? Oke. Nah sebenarnya sistem Lentera Harati itu sederhana aja sih. Misalnya sekarang orang tua itu kan taunya dari informasi mulut ke mulut. Nah biasanya di-share lah WhatsApp adminnya atau misalnya mau datang langsung silahkan. Kita Senin sampai Sabtu. Sekarang layanan dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Jam 6 kita udah tutup kayak gitu. Nah, biasanya daftar aja di WhatsApp itu, tanya-tanya dulu, nanti dibikin pendaftaran, nanti kita, nah yang bedanya di Lentera Harati itu punya namanya assessment. Nah, assessment itu Rin, kita ketemu orang tua, ketemu keluarga, terus ketemu anaknya. Oh, berarti semuanya ya, nggak cuma mengedukasi, nggak cuma bertatap muka dengan anaknya. anak-anaknya. Enggak. Nah, jadi di tahap awal itunya kita satukan dulu pemahamannya. Oke. Jadi kalau ini tuh sebenarnya misalnya gini sederhananya, kita cuma membantu observasi anaknya. Tapi keluarganya nih tidak diobservasi. Gimana sih di rumah? Gimana sih dia di ini? Oh iya benar. Nah, jadi di tahap awal di Lentera kita asesmen dulu. Asesmen itu kita pertanyaan, kenapa orang tua nih keluhannya apa? Di rumah bagaimana? Nah, dari situ kita lakukan pemeriksaan ke anaknya, nanti kita periksa. Setelah itu kita diskusi lagi dengan keluarga. Oh, begini nih tahapan di rumah. Oh, begini nih. Jadi akhirnya kita menjadi satu tim, bukan kerja sendiri. Oke. Karena kalau misalnya kerja terapis sendiri, guru sendiri, anak ini, orang tua dan lingkungan tidak dilibatkan, akan tidak signifikan. Oh bener sih kalau cuma anaknya yang bertemu, misalnya ya oke lah bisa dekat sama Miji, tapi orang tuanya kan nggak tahu. Iya betul. Nah akhirnya karena gini,
paling lama kan di rumah 24 jam loh gitu. Di tempat terapi mungkin sejam sampai misalnya dia terapi sejam, sekolah 4 jam, 5 jam. Masih ada 18 jam lebih dia ada di rumah. Kalau di rumah polanya tidak kita samaratakan atau tidak diedukasi ya akhirnya tidak membantu anak itu. Karena tujuannya ya mereka kan harus kita kembalikan ke lingkungan. Bagaimana mereka bisa menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan kayak gitu. Tapi sejauh ini ada nggak sih Ji yang kayak orang tua cuma, oh yaudah aku mau taunya anakku diajarin ini aja, tapi dia nggak mau terlibat gitu, misalnya hanya sibuk, wanita karir atau itu ada nggak yang kayak gitu? Dibilang ada beberapa, tapi rata-rata seperti ini sih. Mereka mau datang ke Lentera aja itu sudah sesuatu hal yang aku acungi jempol, karena mereka berani membawa sesuatu masalah yang mereka pendam. Awalnya tidak semua orang tua kan menerima ini gitu. Jadi pada saat mereka bisa mengakui bahwa ada sesuatu, itu aku sudah salut. Sisanya, misalnya yang tadi tidak mau kerjasama, tidak mau apa, itu akan pelan-pelan coba kita geser. Karena gini, pada saat terapi pun, terapi itu kan 1 jam, 50 menit kita sama anaknya, 10 menit selesai terapi, orang tua akan kita edukasi tadi ngapain aja di dalam, terus nanti PR di rumah ngulangnya apa lagi. Jadi pada saat setiap kali orang tua datang ke tempat terapi, ke Lentera itu tidak cuma anaknya yang ini, tapi kita selalu ada tektok dan pesan ke orang tua. Nah itu membantu supaya kita pancing lagi nih di rumah ini. Karena kalau misalnya kita fokuskan, misalnya tadi yang kata ini orang tua terserah nih terapi aja. Kita akan selalu bilang kayak gini, sampai kapan mau seperti itu? Sampai kapan akan dititipkan di tempat terapi atau dititipkan ke ini tanpa ada bantuan? Akhirnya kan mereka mencoba ini, kayak gitu. Tapi sisanya semuanya mau. Dan aku salutnya mereka sama-sama yuk kita berjuang gitu. Walaupun ya ada beberapa keterbatasan, ada beberapa ini seperti itu. Mungkin juga kayak gini ya, orang-orang yang nggak mau juga mungkin karena belum dikasih pemahaman, ya, tahu betul. Anakku memiliki sisi ini, aku kasih terapi dia akan sembuh, balik aku ambil gitu. Ya. Mungkin dia mikirnya kayak gitu, Ya, tapi ya baguslah kalau misalkan dikasih pemahaman di situ, akhirnya dia mau ngerti lama-lama kan. Nah yang aku bikin itu kan anak berkebutuhan khusus itu kan beda-beda. Nah Miji itu sendirian di situ, di yayasan itu. Oke. Sebenarnya di Lentera itu ada sekarang nih ada 4 terapis, ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada psikolog juga, ada guru juga, terus ada admin. Nah tapi semuanya itu freelance. Jadi mereka punya pekerjaan di tempat lain. Nah, akhirnya kita menyesuaikan jadwal. Jadi kalau aku nggak sendiri dulu, aku pikirnya ya udah aku kerjain sendiri dulu. Ternyata banyak teman-teman yang mau bantu juga. Jadi kayak psikolog tuh aku kontak teman-teman psikolog. Mau nggak ini, ternyata tuh mereka mau gitu. Nah akhirnya saling bantu, saling backup kayak gitu. Oke, soalnya makanya aku pikir sendirian kan, sedangkan itu kan beda-beda khususnya. Masa ya dicakup semuanya bareng, berarti itu di kelas-kelaskan nggak Ji? Di Lentera itu ada beberapa metode. Jadi metode itu kita pecah biasanya, tergantung keterbatasan atau permasalahan. Misalnya permasalahannya di perilaku, berarti kita fokuskan nih di metode perilaku, bagaimana menterapi perilakunya. Perilaku ini cakupannya sampai kemandirian, tingkat kesabaran, emosional, itu cakupannya di situ. Jadi kalau misalnya perilaku, nah kita metodekan perilakunya. Tapi ada juga nih anak-anak yang memang permasalahannya pada motorik. Motorik itu anggota gerak. Jadi misalnya mereka masih belum maksimal anggota geraknya, nah metode itu yang kita inikan. Jadi menyesuaikan dengan porsi anaknya. Jadi yang apa namanya? Apa sih yang lambat ngomong itu istilahnya? Oke. Nah, delay speech. Itu delay speech. Itu termasuk itu juga butuh terapi. Iya, nah tapi sebenarnya delay speech itu seperti ini Rin. Delay speech itu seperti gundukan es yang dalam di kubah es yang di ini. Yang ujungnya ini delay speech kelihatan, tapi di anak-anak itu bawahnya nih permasalahannya banyak. Jadi kita nggak bisa cuma lihat delay speech-nya. Gini sederhananya. Anak itu bisa bicara setelah 1 tahun kan? Nggak ada nih anak bayi umur 0 bulan, 1 bulan udah ngomong gitu. Nggak ada. Julid, nah gitu, nggak ada kan? Nah jadi di tahapan perkembangan berbicara juga seperti itu.
Anak-anak yang terlambat berbicara belum tentu permasalahannya ada di bicara saja. Bisa jadi kelemahan otot di sininya. Bisa jadi dia itu tidak suka tekstur di dalam mulut. Oke. Anak yang terlambat bicara, coba cek. Biasanya mereka banyak masih ngedot, makannya pilih-pilih. Karena kita ngomong ini kan ada air liur yang kita olah. Nah kayak gitu. Bisa jadi itu. Habis itu bisa jadi memang kesiapan ototnya. Atau juga dia memang keterbatasan merespon lingkungan. Respon lingkungan tuh kayak gini. Rini dengar suara mobil di luar. Terus dengar aku ngomong. Dengar ada suara yang lain gitu. Tapi Rini bisa fokus ke suara aku ngomong. Di anak-anak, mereka ada yang belum bisa memfokuskan itu. Mereka malah, misalnya datang duduk nih, mereka malah fokus ke suara mobil. Makanya pada saat diajak ngomong, nggak ngeh kan? Nggak fokus kan ke kita. Ya karena mereka masih belum bisa memfokuskan satu hal itu. Nah jadi, ya itu yang aku bilang. Kayak gunung es yang kelihatan nih bicara, tapi sebenarnya nih bawahnya itu dulu yang dibenahi. Kayak Itu gitu. bisa dicegah nggak sih, Ci? Bisa. Apa tipsnya? Nah, sebenarnya anak-anak dengan segala keterbatasan, bukan keterbatasan sih, anak-anak dengan masalah tumbuh kembang di usia 3 bulan itu kita sudah bisa mencek. Sekarang aja misalnya aku di klinik teman yang tumbuh kembang di klinik bidan, 1 bulan anak-anak sudah bisa ngelihat kontak mata. Nah itu tuh sebenarnya udah mulai kita ini. Nah 3 bulan kontak mata ini udah mulai banyak. Saat usia anak 3 bulan kontak mata belum muncul, curigalah ada sesuatu. Di 3 bulan. Jadi 3 bulan itu anak sudah harusnya mulai miring nih, mulai angkat badan. Kalau itu masih terlambat, belum ada respon, curiga juga ada sesuatu. Jadi sebenarnya kita bisa mencegahnya sejak dini. Sama satu lagi. Handphone, kenapa tuh? Karena sekarang ini menjadi baby sister. Iya bener. Kalau anaknya rewel, baby shark tuh paling sering loh. Nah, sebenarnya contohnya zaman dulu kita dulu nangis nggak ada handphone kan, terus menenangkannya gimana? Dengan main kan, dengan hal itu. Nah, kayak gitu juga anak-anak sekarang. Harusnya karena ada beberapa, ini belum penelitian yang tetap sih, karena ada beberapa orang tua yang memang sejak dini memberikan gawai itu termasuk handphone, TV. Dari usia di bawah 2 tahun, anak-anak akan cenderung memang muncul beberapa keterbatasan bicara, atensi, konsentrasi. Kenapa itu? Karena pada saat nonton TV kan mereka nggak gerak. Nonton aja. Fokus gitu aja. Terus yang terstimulus cuma visual sama ini. Pendengaran ya. Harusnya kan anak-anak bergerak, melompat, belajar ototnya dulu. Yang tadi yang aku bilang persiapan bicara, nggak cuma langsung bicara kan, persiapan ngomong dulu. Jadi memang pentingnya juga kita melihat tahapan perkembangan anak. Jangan kita mau anak diam tapi kita langsung kasih handphone gitu. Aku nggak menggurui, mohon maaf sebelumnya, karena aku selalu memberikan. Ini kan tips-tips. Iya, karena benar di YouTube pun Rin, aku tidak pernah mau menggurui karena aku bilang tidak ada belajar atau tidak ada kuliah menjadi orang tua. Benar-benar. Jadi itu semua hanya berbagi, sharing. Kalau misalnya merasa bagus, positif, boleh diambil. Tapi kalau tidak sepaham, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, aku balikin lagi ke yang tadi kata Michi kan, ketika di usia 3 bulan dia belum bisa kontak mata, kita harus curiga. Jadi setiap kita menemukan curiga-curiga tuh orang tua tuh harus ngelakuin apa? Periksa kemana mungkin atau apa gitu tuh? Gimana? Boleh. Sebenarnya gini, misalnya sudah mulai ada sesuatu, aku yakin semua orang tua pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan anak-anak kalau misalnya mereka ini. Kalau misalnya mereka penasaran dengan itu, boleh temui terapis, boleh temui dokter anak, boleh temui psikolog klinis. Jadi boleh sharing di situ, boleh ini. Yang paling penting gini, ketemu terapis atau ketemu dokter itu nggak mesti harus yang sakit. Kita boleh aja ngecek aja gitu. Dan sebenarnya di Google pun sekarang udah banyak banget nih
3 bulan harus sudah bisa apa gitu. Nah itu jadi patokannya. Misalnya di usia 1 tahun, 2 tahun kosakata tuh harus berapa? Karena di Google pun ada misalnya anak setahun udah harus bisa berdiri, harus bisa jalan. Nah itu jadi standar kita. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan itu, nah boleh diarahkan ke terapis atau ke layanan anak, ke klinik kayak gitu boleh. Oke. Karena memang itu juga bagian dari edukasi. Kadang itu ya orang tidak memahami kan Rin, tidak tahu gitu. Jadi mereka bingung mau kemana nih, mau kemana nih, mau kemana nih. Nah itu yang maksud Ji, calon-calon ibu muda tuh pada dapet edukasi kayak gini nggak ya gitu. Nah kan yang taunya paling ngikutin kata mertua ya, kata ibu gitu. Maksud aku kayaknya penting deh calon-calon ibu tuh untuk tahu hal kayak gini, memeriksa-meriksa kayak gitu. Tapi kira-kira dapat kayak gitu tuh edukasi di mana ya? Sekarang sih aku lihat edukasi konten tentang tumbuh kembang, tentang anak itu tuh sudah banyak bertebaran sih di mana-mana. Jadi dari Instagram, dari sosmed, dari buku tentang anak-anak bertebaran banyak. Yang paling penting ibu-ibu muda bahwa tadi tidak ada sekolah atau pendidikan jadi orang tua. Ya benar. Memang sekolah belajar jadi orang tua itu ya memang dari pengalaman mengurus anak itu sendiri kayak gitu. Sekarang tuh banyak banget tuh fenomena kayak anak-anak tuh dijadikan konten itu sih. Baru kecil tuh udah dijadikan yang kayak harus ngelucu nih, harus punya tingkah kayak gitu tuh. Kalau dari sudut pandang Miji aja maksudnya menyetujui apa ya Bu? Aku takut juga sih salah ngomong menyetujui atau apa ya, maksudnya tanggapan Miji sama hal yang marak kayak gitu tuh apa sih? Aku selama itu orang tuanya terserah dia sih. Kayak gitu ya? Karena memang memang anak itu sebelum segi undang-undang aja ya, segi peraturan gitu Rin. Sebelum anak usia 17 tahun yang punya hak kewajiban adalah orang tuanya. Seperti kalau di dunia kesehatan kami, kalau misalnya di bawah 17 tahun yang bisa menyetujui tindakan medis atau tindakan terapi itu orang tuanya atau walinya. Setelah 17 tahun boleh mereka menyetujui. Jadi akhirnya ya kembali lagi itu anak mereka lah kayak gitu. Tapi ya aku sarankan tetap difilter sih. Hal-hal yang positif mungkin nggak apa-apa kayak gitu. Berarti tadi intinya idealnya anak itu dihadapkan dengan gadget, pokoknya paparan sinari. Itu kan ada sinar birunya juga kan untuk paparan. Bahkan kita yang dewasa aja harus hati-hati loh sama paparan sinar itu, apalagi anak kecil. Idealnya tuh harusnya yang intinya anak tuh siap nih untuk kayak gitu tuh apa? Tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dia gitu. Oke. Nah, kalau dari pendapatku, saat anak itu sudah mengetahui baik buruk. Oh. Nah, baik buruknya ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah buat kayak gini. Saat handphone ini diambil, saat kita bilang sudah, mereka tidak marah, tidak mengamuk. Nah, saat misalnya paket datanya habis, YouTube itu loading, mereka tidak marah dan tidak membanting handphone itu. Itu berarti mereka memahami bahwa oh sudah. Karena banyak kasus anak-anak sekarang sudah diberikan itu, terus YouTube itu loading, paket data habis, mereka marah. Ya benar. Mereka tantrum kayak gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan kan akhirnya gitu. Boleh sih sebenarnya memberikan handphone, tapi harus dengan catatan didampingi, bukan anaknya dibiarin sendiri. Jadi pada saat kita mendampingi itu, kita memberikan edukasi bahwa oh ini tuh ini. Mereka jadinya menyerap informasinya, ada tutornya. Nggak main serap aja gitu kan. Kayak salah satu artis tuh. Kau connect ya nih? Yang aku pikirkan nih. Yang mendampingi anaknya menonton. Iya, nah itu sebenarnya kan itu benar gak sih sebenarnya yang dia lakukan? Ya kalau dari alasan dia ya benar. Alasannya kan memang buat terarahkan. Kalau kita melihat dari sisi alasannya, memang sisi positifnya itu ya untuk dia supaya terarah kayak gitu. Benar. Jadi memang ya nggak apa-apa kayak gitu. Tuh Surah Bara antara Kalteng.